أزواجه وذريته وآل بيته وإلى آبائنا وأمهاتنا مشايخنا معلمنا وذوي الحقوق علينا بجاه يا سيد محمد بن علوي المالك وبجاه يحيى علوم الدين وبجاه جعل إمام محمد وبجاه سناجي وبجاه يوسف أفندي وخصوصا إلى الشيخ العالم العلامة السيد أحمد المرزوقي المالكي الماكي rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhir awli musarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'alam bi wujubil ma'rifah min wajibi lillahi ishrina sifa fallahu mawjudun mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa khay qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqdaratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul li kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amana wa jahidum qihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadhalul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibi fafad li khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waghtanim hum adamun idrisu nuhun huduma Luntun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawud dan Sulaiman uttaba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya
salatu wassalamu wa alim madamatil ayyamu wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu ashrin minhum jibrilu mikalu israfilu israilu munkar nakiru wa raqibu wa kadzab atidum malikun wa ridwanu kadzab arba'atum min kutubil tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil malam wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bir rasulu muwal qabulu minal ajab khatimatun fi dib wa hashimun manafiyan tasib wa ummuhu aminatu zuriyah arda'atu halimatu sa'diyah mauliduhu bimakkatal aminah wafatuhu bitaibatal madinah atamma qabla al-waqi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa sab'atun awladu fa minhumu thalathatum minadh-dhukuri tufhamu Sim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bidaini dayulaqabu atahu Ibrahimu min sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walijah wa arba'um minal inathi tudhkaru ridwanu rabbil jami'i yudhkaru Fatimatu Zahra ba'luha Ali wabnahuma sibtani fadluhum jali fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa ummu kulthum min zakat radiyah antis ainis watin wafatul Mustafa khairna fakhtarna nabiyil muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadha Juwairiyah lil mu'minina ummahatum mardiyah Hamzatu ammuhu wa Abbasun kasofiyatun datuh tidab wa qabla hijratin nabiyil isra mimma katil laylal liqudsi yudra wa ba'da isra'in urujulis sama
hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin sari waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai qad faza siddiqum bitasdiqillahu wa bil uruji sidqu wa fa'alahu wa hadhihi aqidatum mukhtasara walil awami sahlatum muyassara nazimu tilka ahmadul marzuqi mayyantami bisadiqil masduqi walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad allama wal ali was sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadi yaqtadi wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'a kulli man biha qad istaghal abyatuha maizum bi'atil jummali tarikhuha li khayyu gurri jummali sammaituha aqidatal awami min wajibi bitamami. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita kembali hadir, berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di majelis ini untuk bersama-sama mengkaji salah satu kitab kecil mungil tapi syarat penuh dengan manfaat yang banyak. Kitab yang disusun oleh Syekh Ahmad Marzuki, termasuk memuat dasar-dasar ilmu tauhid, dasar-dasar ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbentuk nazam, yang nazaman itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ahmad Marzuki diimlak langsung, didikte langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari bait pertama hingga bait ke-26, yang selanjutnya dilengkapi oleh tulisan beliau sendiri. Jadi 26 bait yang pertama itu datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari abda'u bismillahirrahmani sampai tafsilu khamsatin wa isyrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dan manfaat ilmu yang banyak dari kitab ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana ya? Halaman 19. Setelah kemarin kita membahas tentang keluarga Nabi, ada kalimat wa alihi di dalam bait-bait nazam yang artinya adalah keluarga Nabi. Maka yang dikehendaki alihi di situ adalah fi maqamid du'a kullu mu'minin taqiyin. Jadi yang dimaksud alihi
Keluarga Nabi, kalau kita jumpai dalam redaksi-redaksi doa seperti sholawat, maka yang dimaksud alihi di situ adalah kullu mu'minin taqiyyin, semua orang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Artinya ketika kita berada dalam posisi iman kemudian bertakwa kepada Allah, maka setiap ada sholawat dibaca, maka kita mendapatkan sholawat itu. Kalau dari Allah bentuknya rahmat, kalau dari malaikat bentuknya apa kemarin? Istighfar. Kalau dari hamba-hamba Allah doa. Nah, itu ya. Jadi enaknya itu. Jadi ketika ada orang membaca sholawat, kita mendapatkan cipratan dari sholawat itu kalau kita termasuk orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kullu mu'minin taqiyyin, itu kalau terdapat dalam doa ya. Setiap kita bersolawat kan ada ali di situ ya, ada alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ya. Wa ala ali. Ali di situ artinya keluarga. Lah yang dimaksud keluarga itu siapa? Kata Rasulullah, kullu mu'minin taqiyyin, yaitu setiap orang beriman yang bertakwa. Tapi kalau dalam makom zakat, kalau kita dapati dalam kitab-kitab fikih yang menerangkan tentang bab zakat, kalau di situ disebut alu Muhammadin, keluarga Nabi, berarti yang dimaksud adalah keluarga Nabi dari Bani Hashim dan dari Bani Abdul Muthalib. Karena Bani Hashim dalam hal zakat itu tidak boleh menerima zakat menurut mazhabnya Imam Malik. Kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i, selain Bani Hashim yang tidak boleh juga Bani Abdul Muthalib. Nah, itu sudah kita lalui kemarin penjelasannya. Nah, Nabi juga sudah kita bahas. Ya, mudah-mudahan nggak lupa. Karena di akhir zaman maraknya orang yang mengaku menjadi nabi, makanya sampean harus tahu definisi nabi itu seperti apa. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, biar nggak lupa. Yang namanya nabi itu wa insanun dzakarun khurrun uhiya ilaihi bisyar'in sawaun umira bitablighi amla. Yang namanya nabi itu laki-laki merdeka ya, seorang laki-laki merdeka yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik dia diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain atau untuk dirinya sendiri. Nah, itu namanya nabi. Tapi kalau diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain, maka statusnya naik menjadi rasul. Ya. Karena definisi yang kedua, huwa insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in liya'mala bihi fi nafsihi. War rasulu insanun dzakarun khurrun uhiya ilaihi bisyar'in liyabluhu ila ghairi. Wa la yakunu illa rajulan liqouli ta'ala. Kenapa harus laki-laki, enggak perempuan? Nabi itu. Nah, karena dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya Allah berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Ada nabi perempuan. Nah, gitu ya banyak yang percaya. Artinya kan akidahnya ya lemah. Di Sulawesi ada PNS ngaku jadi nabi. Sulawesi apa mana itu? Nah, jadi definisinya ya harus jelas. Maka sampean harus paham, sesakti apapun dia, sepinter apapun dia, Al-Quran hafal, jutaan hadis hafal, misalnya bahasa Arabnya fasih, tapi kalau dia perempuan kok ngomong dia nabi, wajib kita tolak. Atau kalau sekarang zaman sekarang laki-laki sekalipun ya wajib kita tolak, karena la nabiyya ba'dah, kata Rasulullah, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lain setelah aku. Nah, kalau jumlah nabi banyak sekali, jumlah nabi itu banyak sekali. Berapa? Nabi, jumlah nabi 124.000. Siapa yang menjelaskan ini? Ya Rasulullah sendiri. An Abi Dzarrin, dari Abi Dzar. Qala, berkata Abi Dzar, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamil anbiya, berapa jumlah nabi itu?
Nabi menjawab, mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan. 124.000. Banyak ya. 124.000 itu jumlah para nabi. Kalau Rasul, ya, kalau Rasul, nah, Abu Dzar bertanya lagi, kami Rasul min dzalik. Di antara para nabi itu, ya Rasulullah, yang sekaligus menjadi Rasul ada berapa orang? Rasulullah menjawab, salatu mi'atin wa salatatu asyra jamman ghafiran. 313 Rasul. Jadi Rasul itu jumlahnya 313. Yang wajib diketahui 25. Sisanya sampean nggak wajib tahu. Yang penting jumlahnya ada 313. Jadi yang 25 itu bukan jumlah Rasul. Ya, jumlah Rasul itu 313. Cuma yang wajib diketahui, nah, sama dengan malaikat. Malaikat ya. Ini nanti ya, dibahas dalam kitab ini 10 itu siapa saja. Nah, kalau nadzomannya ya tafsilu asyrimin humu jibrilu mikalu israfilu izrailu mungkar nakiru wa raqibu wa kadza atidun malikun waridwanuh tata. Nah, itu jadi ada 10, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Wajib. Ini sampean enggak tahu iki dosa enggak? Kalau sampean harus mukallaf kok enggak ngerti nama 10 malaikat ini berarti berdosa. Karena hukumnya wajib. Yang 25 sampean kalau enggak bisa nyebutkan 25 nabi tadi, ya, Adamun, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim dan seterusnya sampai Nabi Muhammad, sampai harus mukallaf, akil, baligh, nggak hafal, nggak tahu nama-nama Nabi itu, dosa enggak? Makanya harus tahu, makanya penting ngaji ini ya. Baik, halaman 19 wasohbihi. Nah, jadi biasanya dalam sholawat-sholawat itu ada wa alihi wa sohbi, ya, keluarga Nabi dan juga sahabat Nabi. Ismu jam'in li sohibi bimakna sohabi. Jadi isim jamak namanya. Isim jamak itu perubahan dari mufrad menjadi jamak, tapi jumlah katanya makin sedikit, jumlah hurufnya makin sedikit. Wa huwa min manijtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya sahabat itu yaitu wa huwa man, orang, ijtama'a yang kumpul bihi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dar risalati, setelah diutusnya Rasulullah, mukminan dan beriman, mukminan seraya beriman, wa mata ala imanihi, dan dia mati atas keimanannya. Sampai mati tetap beriman, itu namanya sahabat. Ya, sahabat juga jumlahnya ribuan. Radhiyallahu anhum, yang Allah meridhai mereka. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah sangat-sangat menghormati para sahabat. Nah, para sahabat itu semuanya adalah mulia karena dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, misalnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalum fit taurat wa mathalum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqih yu'jibu zurra al yaghizu bimul kuffar wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ayat terakhir dalam surat Al-Fatah juz 26. Ini menjelaskan tentang sifat-sifat sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Itu Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Siapa orang-orang yang menyertai Rasulullah? Yaitu para sahabat. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling berkasih sayang antara mereka. Simahum fi wujuhihim,
nampak jelas di wajah-wajah mereka itu. Di wajah-wajah mereka nampak jelas apanya? Atharis sujud, yaitu bekas-bekas sujud, bukan jidat yang hitam. Nah, bekas sujud itu maksudnya itu nampak dengan jelas muka-muka yang dipakai untuk sujud itu auranya, kemudian dilihat itu senang. Kita ngelihat tok itu hati kita menjadi tentrem, damai. Sama dengan sambil ngelihat orang baik, ngelihat para ulama, para kiai. Nah, itu kan ngelihat saja kan tentrem itu hati itu. Nah, itu tanda-tanda bekas sujud, bukan sebab jidat hitam. Jadi ini sahabat. Sahabat itu orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah, kumpul satu zaman dengan Rasulullah, kemudian beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini definisi sahabat. Yang ketiga apa? Hidup di zaman Rasulullah, pernah ketemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah. Itu sahabat. Kalau di antara tiga ini tidak ada dalam diri seseorang, maka bukan sahabat. Ya, hidup di zaman Rasulullah, seperti Abu Bakar misalnya, Sayyidina Abu Bakar hidup di zaman Rasulullah, nah, bersahabat. Kemudian Abu Bakar beriman enggak? Beriman. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Abu Bakar beriman. Nah, kemudian yang ketiga apa? Pernah melihat dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup sezaman, beriman dan bertemu dengan Rasulullah. Nah, berarti Abu Bakar termasuk sekian banyak sahabat itu. Tapi ada orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, kenal, akrab, tapi dia tidak beriman. Abu Lahab, Abu Jahal, apa dia sahabat? Bukan. Kenapa enggak disebut sahabat? Karena dia tidak beriman. Walaupun dia hidup di zaman Rasulullah, ya, walaupun dia pernah bertemu, bahkan pernah menggendong Rasulullah, tapi karena dia tidak beriman, maka dia tidak disebut sahabat. Ada juga Uwais Al-Qarni, hidup di zaman Rasulullah, dia beriman kepada Rasulullah, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Maka ulama sepakat Uwais Al-Qarni bukan termasuk sahabat, tapi generasi setelahnya, yaitu tabi'in. Jadi kita meyakini bahwa sahabat yang sekian banyak sahabat itu semuanya mulia. Ya, jadi ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu mencintai sahabat dan juga mencintai ahlul bait, zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada nanti kelompok-kelompok yang sangat benci sekali terhadap sahabat Nabi. Ada kelompok-kelompok yang benci sekali terhadap keluarga Nabi, bahkan tidak mengakui adanya zuriyah Nabi, para habaib itu enggak mengakui. Ya, termasuk orang-orang nawasib, orang-orang nasibi. Kalau benci sahabat namanya Syiah. Syiah itu mengkafirkan, bahkan menganggap murtad semua sahabat selain 3 sahabat, yaitu Salman Al-Farisi, Abi Dzar Al-Ghifari, dan Miqdad. 3 ini yang tidak murtad. Yang lain murtad semua. Abu Bakar murtad, bahkan disertakan dalam sholatnya itu melaknat Abu Bakar. Dalam sujudnya itu berdoa mudah-mudahan Abu Bakar dilaknat, mudah-mudahan Umar masuk neraka, mudah-mudahan Aisyah juga disiksa di neraka. Itu doa-doa orang Syiah. Mereka menganggap para sahabat itu murtad pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu nanti ya sampean hati-hati ya. Mereka ya ngakunya Islam, amaliyahnya seperti kita, karena mereka punya ajaran namanya apa itu? Taqiyah. Taqiyah itu ilmu perbunglonan. Kalau dia nempel di daun yang hijau, warnanya ikut hijau. Dia nempel di daun yang coklat juga ikut coklat. Yaitu orang Syiah.
Nah, jadi kalau dia bergaul dengan kita, dia menyembunyikan identitasnya sebelum dia menjadi besar. Ketika dia menjadi besar, ya akhirnya ya darah kita dianggapnya halal bagi mereka. Itu bahaya. Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah, yang menganggap para sahabat itu murtad. Kenapa para sahabat dikatakan murtad? Pertama ya karena memang untuk menghancurkan Islam, ya orang Islam sendiri harus dibikin bermusuhan satu dengan yang lain. Ada orang Yahudi namanya Abdullah bin Sabah, tiba-tiba nyusup ke dalam barisan umat Islam. Jadi pasca wafatnya Rasulullah, dia memprovokasi. Kebetulan dia orangnya jenius, pinter, hebat. Memprovokasi bahwa sebenarnya yang berhak menjadi khalifah pasca wafatnya Rasulullah itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Tapi ternyata tatkala Rasulullah wafat, penggantinya bukan Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Abu Bakar. Berarti Sayyidina Abu Bakar ini dituduh oleh mereka orang-orang Syiah adalah orang yang merampas hak kekhalifahan Sayyidina Ali. Ya. Bahkan Sayyidina Ali ini yang harus menggantikan Nabi Muhammad itu menurut mereka ada di dalam Al-Quran punya mereka. Jadi Al-Quran punya mereka yang orisinil kata mereka itu banyak sekali, jumlahnya hingga 16-17 ribu ayat. Kalau Al-Quran kita berapa? Yang masyhur kan 6.666 ayat. Ya, 6.666 ayat. Tapi Quran mereka ada 17.000 ayat. 3 kali lipat lebih besar ya. 40 juz. Nah, berapa juz itu? Nah, yang orisinil itu masih disimpan oleh Imam Mahdi yang nanti akan keluar pada akhir zaman. Mereka juga mengklaim bahwa Imam Mahdi itu imam mereka. Nah, terus Al-Quran yang ada sekarang ini itu sudah banyak mengalami tahrif, perubahan. Ada yang dibuang, termasuk ayat-ayat yang menceritakan tentang kekhalifahan Sayyidina Ali yang harusnya menggantikan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu. Nah, itu dibuang. Yang membuang siapa? Ya, yang jadi khalifah, yang dituduh. Itu Abu Bakar itu yang sesungguhnya menyembunyikan ayat-ayat. Karena dia ambisi menjadi khalifah, sehingga ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekhalifahan Ali itu dibuang. Nah, nanti ketemu Sayyidina Umar, ya gitu lagi. Ada ayat-ayat yang dibuang lagi. Hingga tinggal 6.666 ayat. Itu tuduhan mereka yang sangat keji. Padahal Allah kan juga berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Nggak mungkin ada satu orang pun bisa korupsi ayat. Ayo coba buang aja satu ayat atau satu huruf aja buang dalam Al-Quran, pasti ketahuan. Ya kan? Lah ini orang Syiah katanya para sahabat itu mengkorupsi ayat sampai sekian ribu ayat ini kan. Kan menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, rupanya banyak umat Islam terprovokasi. Nah, sehingga mereka ikut benci Sayyidina Abu Bakar. Nah, oke lah, Abu Bakar sudah terlanjur jadi. Tapi selesai Abu Bakar harusnya Sayyidina Ali. Ternyata Sayyidina Umar. Maka Umar juga ikut merampas hak kekhalifahan. Setelah Sayyidina Umar ternyata Sayyidina Utsman. Utsman juga kafir. Dan juga semua sahabat yang ikut membaiat mereka juga dikatakan murtad. Keluar dari Islam. Nah, makanya yang tidak murtad ya cuma 3 sahabat tadi, karena 3 sahabat tadi tidak ikut membaiat. Artinya orang yang
katakanlah nggak mau mengikuti urusan politik, nggak mau ikut urusan politik. Ada orang nasibi, nawasib yang tidak mengakui dzurriyyah Nabi. Ya, dzurriyyah Nabi itu semuanya sudah habis, dibantai oleh Yazid bin Umayyah di Karbala. Atau ada yang mengatakan, loh Nabi Muhammad kan nggak punya anak laki-laki, terus punya keturunan dari mana? Putra Nabi Muhammad yang laki-laki semuanya wafat dalam kondisi masih kecil, belum balik. Nah kok terus dikatakan ada anak cucu Rasulullah, padahal anak-anak Habib-Habib sekarang itu ya sampai ke Sayyidatina Fatimah. Nah Fatimah kan perempuan, nasab seorang ibunya. Nah, kita ini keturunan siapa? Bin siapa? Jalurnya ya melalui jalur bapak, bukan jalur ibu. Nah sementara kok ada dzurriyyah Nabi, sampai nek dibantah ngono piye jawabe? Ketemu wong Syiah, kok mengakui bahwa Habib itu ada? Habib itu keturunan Nabi. Dari mana? Kan Rasulullah nggak punya anak laki-laki dewasa. Ya, Habib itu keturunan dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu menantunya. Anak kandungnya adalah Sayyidatina Fatimah. Fatimah punya anak Hasan Husain. Turun lagi, sekarang dikenal dengan Habaib. Kok mereka disebut dzurriyyah Nabi? Sampai ditakoni ngono piye jawabe? Ya karena Rasulullah sendiri yang mengakui anak turun mereka. Kemudian Siti Fatimah itu diberi keistimewaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya laki-laki. Makanya dalam riwayat Siti Fatimah itu tidak pernah mengalami haid. Tidak pernah mengalami haid. Maka keutamaan Fatimah sama dengan keutamaan laki-laki. Dan Rasulullah sendiri mengatakan ya ada cucu-cucunya Rasulullah. Al-Quran juga membahas tentang ahli bait. Nah, itu. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah menghormati para sahabat, memuliakan mereka, dan juga menghormati dzurriyyah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian kita kenal dengan habaib. Kalau kata ulama, nur, cahaya yang diwariskan oleh Rasulullah pasca wafatnya Rasulullah itu ada dua. Ada nur bil ilm, ada nur bin nasab. Rasulullah mewariskan cahaya pertama itu bil ilm, dengan ilmu. Kepada siapa ilmu diwariskan? Yaitu kepada para ulama. Nur yang kedua, cahaya yang kedua melalui nasab. Siapa? Itu para dzurriyyah Nabi yang kita kenal dengan habaib. Sak goblok-gobloknya habaib itu adalah nur, cahaya. Sak goblok-goblok itu. Apalagi habib yang alim, ya, malah mempunyai dua cahaya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menghormati sahabat dan juga menghormati para habaib dzurriyyah Nabi. Jadi sahabat tadi itu ya definisinya ya. Jadi orang yang awalnya sahabat kemudian murtad ada. Termasuk murtadnya sahabat banyak terjadi pasca hijrahnya Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj Mekah, Palestina. Ya. Dari Makkah Masjidil Haram ke Palestina, naik ke langit, balik lagi. Itu hanya memerlukan waktu sebentar. Sehingga banyak orang yang menilai Nabi Muhammad itu sebagai manusia biasa.
menafikan sisi kerasulan Nabi, ya, maka dia menjadi murtad. Oh iya, Muhammad tukang kibul, gak mungkin lah, gak masuk akal. Ke Palestina naik kuda aja butuh berbulan-bulan, masa cuma 1 jam sampai ke langit bisa pulang pergi, nggak masuk akal. Tapi bagi sahabat-sahabat yang telah mendalam imannya bahwa Nabi Muhammad itu tidak hanya sekedar manusia biasa, ya, tapi basyarun lakal basar, manusia tapi tidak seperti manusia. Dia kekasih Allah, dia utusan Allah. Kalau Allah yang menggerakkan, apapun bisa terjadi. Seperti sikap Sayyidina Abu Bakar. Kalau benar Muhammad cerita seperti itu, lebih dari itu pun saya percaya. Nah, jadi ada sahabat yang murtad. Nah, kalau murtad berarti bukan sahabat lagi. Ya, namanya bukan sahabat lagi. Artinya dia beriman sampai wafat dalam keadaan beriman. Itu namanya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairi mubtadi. Dalam bait ya, lain orang-orang yang melakukan bid'ah. Kan gini, termasuk bid'ah itu ghairu mubtadi. Kemarin sudah kita bahas ya terkait dengan bid'ah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tetap meyakini sesuai dengan pendapatnya para ulama kita. Imam Syafi'i mengatakan bahwa bid'ah itu ada 2, bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Nah, terkait dengan dalil-dalil yang kita gunakan kemarin sudah saya sampaikan, tapi mbok paham ora. Kemarin sudah saya sampaikan dalil Al-Qur'an, hadis juga sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Masih ingat kan, Pak ya? Jadi lafadz kullu bid'atin, kullu itu tidak semuanya, kullu itu diartikan semua. Ada kullu itu yang wajib diartikan sebagian. Termasuk ayat firman Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Wa ja'alna, dan kami jadikan minal ma'i, dari air, kulla syai'in, segala sesuatu, hayyin, yang hidup. Ini dalam Al-Quran Allah berfirman, aku ciptakan segala sesuatu yang hidup dari air. Kulla syai'in, kullu di sini, segala sesuatu. Apa benar segala sesuatu itu dari air? Faktanya kan enggak. Malaikat diciptakan dari cahaya, setan, jin diciptakan dari api. Berarti terjemahan kulla syai'in yang cocok sebagian. Telah aku ciptakan sebagian yang hidup itu dari air, sebagian lain kuciptakan dari api, sebagian yang lain kuciptakan dari cahaya. Nah, itu yang benar. Ya, kalau kita artikan semuanya, ya malah nggak cocok. Walaupun kulla itu dalam kamus bahasa Arab artinya ya memang semuanya. Ya, sama dengan kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat masuk neraka. Kalau kula yang terakhir semua yang sesat masuk neraka, oke. Tapi kula yang pertama, kulla bid'ah. Dalil yang kita gunakan adalah sabda Rasulullah. Kemarin sudah kita bahas. Masa diulang lagi, Cah? Pokoknya sampean kudu rajin nyatet. Nek rajin nyatet ben gak ngulang-ngulang. Baik. Jadi ghairu mubtadi, al mubtadi man kharaja anil haq. Yang dinamakan mubtadi bid'ah itu, perhatikan definisinya menurut Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam syarah Jala'ul Afham. Syarahnya kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh Abina Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan al-mubtadi man kharaja anil haq. Dari siapa saja yang keluar dari hak itu bid'ah. Jadi pokoknya kalau keluar dari jalan yang lurus, dari kebenaran, berarti dia mubtadi. Jalan-jalan bid'ah. Nah, sekarang kebenaran itu apa? Al-haq itu apa? Nah, di sini juga dijelaskan wal haqqu huwa, yang namanya hak adalah
kullu ma wafaqal kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Segala sesuatu yang cocok dengan Al-Qur'an, cocok dengan sunnah, cocok dengan ijma', konsensus para ulama, kesepakatan para ulama, itu disebut ijma'. Wal qiyas, dan qiyas. Qiyas itu menyamakan. Ya, kita kan kalau berhukum itu kan ya menggunakan 4 ini. Al-Qur'an, kalau ada nas dari Quran, ya Al-Quran kita pakai. Kalau Al-Quran tidak ditemui, maka kita cari di sunnah, hadis. Kalau di sunnah nggak ada, maka kita cari kesepakatan para ulama. Pendapatnya para ulama itu seperti apa. Nah, kok nggak ada juga, maka qiyas. Sama halnya ketika Rasulullah ngutus Mu'ad, sahabat Mu'ad kemana itu? Ke Yaman, itu untuk menjadi gubernur atau apa itu. Kan ditanya, wahai Mu'ad, bagaimana kalau kamu nanti ditanya orang di sana tentang hukum, kemudian apa jawabanmu? Ya kan saya cari dari Al-Quran ya Rasulullah. Kalau Al-Quran nggak ada, ya dari sunnah perkataanmu ya Rasulullah. Kalau perkataanmu nggak ada, ya dari ijtihad, ijtihadnya para ulama, dan seterusnya. Ada qiyas. Ijma' itu kesepakatan para ulama. Nah, qiyas itu menyamakan hukum yang belum ada kepada hukum yang telah ada. Zaman kalau ditanya misalnya sabu-sabu, ganja, hukumnya apa? Hah? Hukumnya apa? Haram apa halal? Haram. Ada dalilnya. Innal ganja haramun itu. Innas sabu-sabu haramun. Enggak ada. Nah, makanya qiyas, karena dalil enggak ada. Dalil Al-Qur'an enggak ada, sunnah yang enggak ada, mungkin Rasulullah sendiri enggak mengenal ganja. Apa itu ganja? Apa itu sabu-sabu? Belum ada. Kalau sekarang kan macam obat-obatan, ada inek, ada apa segala macam. Nah, kemudian di Al-Qur'an adanya cuma innamal khamru wal maisiru wal angsabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Yang ada cuma khamr. Nah terus khamr kenapa diharamkan? Oh, ilatnya adalah karena khamr itu memabukkan, sehingga muncul kaidah kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram. Sabu-sabu haram, ganja haram, inek haram. Dalilnya enggak ada, tapi menggunakan dalil qiyas, disamakan dengan khamr. Itu namanya dalil qiyas. Paham? Nah, sekarang nendang kepala orang tua, apa hukumnya? Hah? Haram. Mana dalilnya? Ada nggak larangan menendang kepala orang tua? Carikan dalam Al-Quran atau hadisnya. Nggak ada kan? Yang ada dalam Al-Quran, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma qawlan. Nah, yang tidak boleh itu mengatakan hus, bentak, yang nggak boleh. Jotos nggak dilarang. Tapi untungnya ada qiyas. Makanya kemudian diqiyas. Wong berkata hus aja nggak boleh, apalagi nendang. Berarti nendang lebih tidak boleh. Kalau dalilnya larangan nendang orang tua nggak ada. Makanya dalil yang dipakai adalah dalil qiyas. Ya. Dalam Al-Quran nggak dilarang juga zina. Mana ayatnya? Yang dilarang itu mendekati, wala taqrabuz zina. Ya, akhirnya gini, yang dilarang kan mendekati. Kalau langsung nggak apa-apa. Maka untung ada qiyas. Nah, qiyasnya apa? Qiyasnya mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Nah, makanya qiyas itu nanti banyak macam-macamnya, qiyas itu banyak sekali. Ya. Kan kalau ijma itu kan sepakat dari ulama.
Ya. Kias itu harus dari ulama atau memang kita pada saat itu masalah? Ya, Apa yang harus diperkatakan ulamanya atau? ya orang yang bisa mengkias ya orang-orang yang tahu ilmunya kias. Misalnya gini, saya kasih contoh lagi. Misalnya binatang yang apa itu? Halal. Binatang yang halal, bangkai yang halal. Bangkai yang halal ada ikan, belalang, manusia. Ya. Nah, kemudian ada binatang yang asing bagi kita. Kita nggak tahu lah, ini binatang apa. Kita kan ya walaupun usia sudah dewasa seperti ini, banyak menemukan binatang-binatang yang dari kecil kita belum pernah lihat. Ini binatang apa ya? Apa hukumnya binatang yang baru kita lihat itu? Kita kan bisa kias. Kalau dia hidup di air, sifat-sifatnya seperti ikan, oh berarti dia hukumnya seperti ikan. Tapi kalau dia hidup di darat, oh rupanya persis ya kayak belalang. Dia terbang, ya, dia juga nggak punya darah merah, dia lompat-lompat persis seperti belalang. Maka dia hukumnya seperti belalang. Itu namanya kias. Ya, kalau bentuknya sifat-sifatnya persis seperti seperti tikus misalnya, maka hukum dia mengikuti hukum tikus. Nah, itu kias yang paling mudah. Nah, paham ya? Nah, kita mengetahui satu hukum, kemudian ada sesuatu baru yang kita nggak ngerti hukumnya, ya tinggal disamakan saja. Kalau bentuknya sama, alas-alasan sama, sifatnya sama, berarti hukum ini mengikuti hukum yang telah ada. Itu namanya kias. Paham ya? Nah, yang penting tahu caranya kias. Kalau nggak ngerti ilmunya kias, ya ngawur kok. Akhirnya terasi disamakan duren lagi nanti. Itu kan ada ilmunya. Baik. Mana tadi disebut hak itu adalah kullu ma wafaqal kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas, sesuatu yang tidak bertentangan atau sesuatu yang cocok dengan Al-Qur'an, cocok dengan As-Sunnah, cocok dengan ijma' dan cocok dengan qiyas. Kalau masih bisa ditimbang dengan 4, berarti masih dikategorikan hak. Wal bid'atu lughatan, bid'ah secara bahasa makana mukhtara'an ala ghairi mithalin sabiq. Sesuatu yang dibuat ala ghairi mithalin sabiq, tidak sama dengan sesuatu yang terdahulu. Gampangane yo sesuatu hal yang baru yang tidak sama dengan yang dahulu. Itu namanya bid'ah secara bahasa. Secara bahasa. Jadi sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman dulu, itu namanya bid'ah. Berarti kalau secara bahasa semuanya ya bid'ah, bahkan muka-muka kita bid'ah semua. Karena zaman Rasulullah nggak ada muka kayak Pak Kumis ini. Kalau mirip mungkin ada, tapi kalau sama nggak ada. Kalau sama nggak ada. Nanti muka-muka kita juga muka bid'ah. Karena nggak ada zaman dulu. Wa syar'an, dan secara syariat, ma uktitha ala khilafi amri syari'. Nah, yang namanya bid'ah itu secara syariat yaitu sesuatu yang baru yang menyelisihi perintah syariat. Berarti kalau tidak menyelisihi perintah syariat berarti tidak bid'ah. Nah, ya. Makanya nanti pengembangannya banyak. Syariat ini kan luas. Amru syari' wasi'. Jadi perkara syariat itu luas. Selalu ada perkembangan-perkembangan. Jangankan di zaman kita, ya. Zamannya
Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu sudah banyak dilakukan perkara-perkara baru. Penyusunan Al-Quran nggak dilakukan oleh Rasulullah. Zaman Abu Bakar mulai dilakukan penyusunan Al-Quran. Namanya Sayyidina Utsman. Abu Bakar nggak ada tarawih berjamaah bareng-bareng 20 rakaat di masjid, nggak ada. Hingga dimulai zamannya Sayyidina Umar. Berarti kan bid'ah. Kalau secara bahasa bid'ah, karena sesuatu yang baru yang dulunya tidak ada. Ya kan? Tapi harus ditimbang lagi, itu bid'ah kalau menurut syariat itu bertentangan dengan syariat apa enggak? Kalau tidak bertentangan berarti masuk dalam bid'ah hasanah. Makanya Sayyidina Umar mengatakan tatkala mengumpulkan orang untuk sholat berjamaah, sholat tarawih, hadhil nikmatil bid'ah hadhihi, senikmat-nikmatnya bid'ah ya ini. Sayyidina Umar juga mengatakan itu bid'ah, mengumpulkan sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Sayyidina Umar mengatakan itu bid'ah, tapi nikmatil bid'ah, sebaik-baik bid'ah atau senikmat-nikmatnya bid'ah hadi yaiki. Jadi Sayyidina Umar melakukan bid'ah. Masa Sayyidina Umar nggak tahu makna bid'ah? Artinya menurut Sayyidina Umar bid'ah itu ya ada yang hasanah. Buktinya Sayyidina Umar membuat bid'ah. Tapi nikmatil bid'ah, yaitu mengumpulkan tarawih. Karena walaupun nggak ada sebelumnya. Sebelumnya waktu itu orang tarawih gimana, Ustaz? Bahkan bahasa tarawih sendiri itu nggak pernah ada di zaman Rasulullah. Adanya qiyamul lail, sholat malam. Coba cari hadis-hadis, nggak ada. Ada istilah tarawih, likathrotil istirahah fatusammat tarawih. Karena sholat itu dilakukan penuh dengan istirahat, maka sholat itu disebut dengan tarawih. Sampai sekarang kita sebut sholat tarawih. Bahkan kita sholat loh, niatnya juga usolli sunata tarawih. Iya nggak? Usolli sunata tarawih. Mana ada Rasulullah ngajarkan kita sholat tarawih? Cari, nggak ada. Sholat malam, qiyamul lail, disebut tarawih itu karena dilakukan secara banyak istirahat, maka disebut dengan tarawih. Enggak ada zaman Rasulullah. Berarti tarawih itu juga bid'ah, tapi bid'ah dhalalah. Bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Bukan bid'ah yang sesat. Aku nek bahas bid'ah seneng. Zamannya Sayyidina Utsman. Wah, Utsman. Ini umat Islam ini makin banyak. Ada yang rumahnya dekat dengan masjid, ada yang rumahnya jauh. Ini kalau tetap adzan satu kali, banyak orang ketinggalan. Belum ada jam waktu itu, matahari yang jadi patokan. Maka Sayyidina Utsman kalau begitu adzan 2 kali. Pertama adzan peringatan. Woro-woro, wis atine Jumatan, tapi adzan. Nah, kemudian adzan yang kedua. Zaman Rasulullah nggak ada, adzan cuma sekali. Zamannya Sayyidina Abu Bakar, Jumatan adzannya cuma sekali. Sayyidina Umar, adzan cuma sekali. Di zamannya Sayyidina Utsman, tiba-tiba Sayyidina Utsman membuat hal bid'ah. Adzannya ditambah 1 lagi, menjadi adzan 2 kali. Oh, berarti Sayyidina Utsman pelaku bid'ah, masuk neraka gitu. Masa Sayyidina Utsman nggak tahu makna bid'ah ya? Nah, itu bid'ah yang hasanah, karena tidak menyelisihi hukum syariat, maka diperbolehkan. Ternyata Sayyidina Utsman juga pelaku bid'ah, nambahi adzan dijadikan 2 kali. Nah, sampai sekarang kita adzannya 2 kali. Walaupun kita nggak menyalahkan ya, tetap yang mau 1 kali ya silakan mengikuti langsung Rasulullah. Oh, berarti adzan yang 2 kali nggak mengikuti Rasulullah, nggak mengikuti patakmu kuno. Oh, nggak mengikuti. Rasulullah itu mengatakan ikuti khulafaur rasyidin.
Sayyidina Utsman itu bagian daripada Khulafaur Rasyidin. Mengikuti Sayyidina Utsman berarti perintah Rasulullah juga. Paham ya? Maka ngikuti Sayyidina Utsman itu ya ngikuti perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, ini kalau ngikuti secara langsung kepada Rasulullah terus, sementara zaman terus berkembang, maka kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau nggak menciptakan inovasi-inovasi baru dalam beragama. Ya, hal-hal baru dalam beragama tapi yang tidak melanggar syariat loh ya. Ya kita nggak bisa apa-apa. Sekarang dakwah umat Islam sudah banyak, ngajar nggak pakai pengeras suara kayak gini. Rasulullah nggak pernah kok dakwah pakai ini. Rasulullah nggak pernah. Bid'ah. Ya nggak bisa apa-apa. Zaman sudah berbeda bro. Dulu zamannya Sayyidina Utsman aja adzan diganti 2 kali. Ya ditambah. Nah, diikuti oleh umat Islam sampai sekarang. Yang ngikuti syariat maka tidak apa-apa. Kan enak kan? Sama silakan berinovasi. Ya, membuat perkumpulan tidak sesuai dengan syariat, ya ini baru disebut dengan bid'ah. Kalau sesuai dengan syariat maka tidak lagi bid'ah yang dhalalah tapi bid'ah yang hasanah. Ya, bisa dipahami ya. Nah, makanya tahlil Maulid Nabi biasanya orang menyerang bukannya. Lah gitu kok dijadikan dalil gimana? Yang tidak dilakukan Rasulullah itu berarti haram. Ya. Kan aneh. Rasulullah nggak pernah mempunyai istri namanya Markona. Lah istrimu kok Markona? Berarti istrimu itu bid'ah. Yang tidak pernah dilakukan Nabi ya. Jadi yang tidak dilakukan Nabi kok dijadikan dasar hukum untuk melarang sebuah perbuatan. Ini kan yo rada lucu ya, nggak masuk logika. Padahal ayat Al-Qur'an itu wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Perhatikan ayat ini. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang datang dari Rasulmu ambillah. Ya, yang datang dari Rasul ambillah. Ketika Rasul memerintahkan, ketika Rasul melakukan, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Nabi melarang, tinggalkanlah. Yang harus kita tinggalkan yang dilarang. Ini aneh. Yang dilarang yang nggak pernah dilakukan. Ini kan kaidah baru dalam beragama. Ya justru ini yang disebut dengan bid'ah dhalalah itu. Mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Itu justru malah zolalnya zolal gitu. Zolalah kuadrat. Yang disuruh Allah meninggalkan itu yang dilarang Rasulullah, bukan yang ditinggal Rasulullah. Harusnya kan ayatnya begini. Yang datang dari Rasul ambillah. Yang tidak dilakukan Rasul tinggallah. Mestinya ayatnya berbunyi begitu. Tapi yang dilarang Rasul tinggallah. Nah, itu bunyi ayatnya. Selama enggak ada larangan, maka kita boleh melakukannya. Selama enggak ada larangan. Nah, mereka kan mempersempit. Kalau tidak ada perintahnya, berarti dilarang. Nah, kita boleh melakukan kalau ada perintah. Kalau kita punya bos, punya apa, kita nggak mau melakukan sesuatu kalau nggak ada perintahnya. Kita punya orang tua, Le nggak makan Le, belum diperintah. Kalau diperintah baru makan. Nggak mandi, belum ada perintah. Ya kan lucu gitu loh. Sampean punya anak 2 misalnya. Yang satu ini nurut sekali, kalau diperintah nurut sekali. Tapi kalau nggak diperintah ya diem dia. Tapi kalau diperintah nurut, nggak pernah bantah. Yang satu ini rajin melakukan sesuatu walaupun tidak diperintah, asal berupa kebaikan. Yang ini nak nyapu nak, langsung nyapu. Nah itu rumput-rumput halaman rumah itu cabutin, langsung cabutin. Nah itu lantai itu dipel ya, langsung dipel, nurut sekali. Ya. Tapi yang ini tanpa diperintah,
sudah mengerjakan semuanya itu. Berupa kebaikan ya, berupa kebaikan. Enggak diperintah orang tua, tapi rumput-rumput dijabuti biar enggak kotor. Setiap ada kotoran langsung dicuci. Kira-kira orang tua seneng yang mana model anak dua ini? Oh, seneng anak yang kedua. Anak kedua itulah kita, insya Allah. Kita suka membuat inovasi-inovasi baru untuk menyenangkan Rasulullah. Tapi sesuatu itu tidak bertentangan dengan syariat. Makanya kita maulidan mau, kita tahlilan mau, selawatan bareng mau. Nggak ada yang bertentangan dengan syariat. Kalau nunggu diperintah Rasulullah, Rasulullah udah nggak ada. Ya kita nggak akan pernah melakukannya, kan gitu kan? Rasulullah sudah wafat. Jadi intinya yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Makanya di sini dikatakan ma'uktita ala khilafi amri syari'. Yang penting tidak menyelisihi perkara syariat. Asyarah penjelasan. Tsumma usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalu jami'il muwahhidin. Tsumma usolli, kemudian aku bersolawat wa usallimu dan bersalam ala sayyidina Muhammadin, atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalu jami'il muwahhidin, seutama-utamanya orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, atau orang manusia yang paling mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi, dan fi sabili dinil haqqi, di dalam jalan agama yang lurus, bi ihsanin ila yaumiddin, sampai hari kiamat, ila yaumiddin. Ad-din itu bisa diartikan agama, juga bisa diartikan kiamat, tergantung syekhul kalamnya. Kalau ad-din dalam Al-Fatihah itu artinya apa? Maliki yaumiddin, itu hari pembalasan, yaitu kiamat. Nah, kalau dinul Islam berarti agama Islam. Amalan, mengamalkan bima ruya anhu sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya Rasulullah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bihamdillahi wassalati ala aliyya fa huwa aqta'un abtar mamhukun min kulli barakah. Jadi bersolawat kepada Nabi, sholawat salam kepada Nabi Muhammad sebagai manusia yang paling mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk mengamalkan salah satu hadis yang Rasulullah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bihamdillah wassalah alayya fa huwa aqta'un abdar. Kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang penting, la yubda'u bihamdillah, yang tidak dimulai dengan hamdalah, wassalati alayya, wassalatu alayya, dan salawat alayya kepadaku, kata Nabi, fa huwa aqta'un abdar, maka sesuatu yang penting itu terhapus dan terputus dan terhapus. Maksudnya mamhukun min kulli barokah, terhapus dari setiap keberkahan. Ini kan banyak hadis yang serupa ini ya. Yang kemarin itu ada beberapa riwayat, ada kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Ada juga kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bilhamdillahi fa huwa aqta'. Itu pun ada beberapa riwayat. Ada riwayat Ibnu Majah. Ya, kalau kita lihat dalam Jami'us Shaghir itu ada riwayat Ibnu Majah, ada Al-Baihaqi, ada riwayat Al-Baghawi, yang redaksi kata-katanya ada perbedaan-perbedaan. Makanya meriwayatkan hadis itu boleh bil makna, tidak harus bil lafzi. Ya, bil makna, maknanya yang penting maknanya sesuai, maka boleh kita menyampaikan hadis. Nah, terus sekarang ada hadis lagi.
Kullu amrin dzibalin la yubda'u bihamdillahi wassalah alayya fa huwa aqta'un abtar. Setiap perkara yang baru yang tidak dimulai dengan hamdalah dan sholawat kepadaku maka terputus. Maksudnya mamhukun min kulli barokah. Rawahu Abdul Qadir Ar-Rahawi fil Arba'in. Qala Al-Haytami sanaduhu dhaif. Sanadna hadis ini dhaif. Lakinnahu fil fadhail, akan tetapi dalam fadhailul amal, keutamaan-keutamaan, wahya yu'malu fiya bidhaif bisyuruti. Nggak apa-apa dengan syarat-syarat tertentu hadis dhaif itu bisa dijadikan pegangan untuk fadhailul amal ya. Makanya hadis dhaif kapan bisa kita pakai? Pertama, untuk fadhailul amal. Nah, yang kedua, ya, tidak untuk halal haram. Ya, tidak untuk hukum halal haram, masalah akidah. Terus dhaifnya tidak sangat dhaif, apalagi sampai masuk ke derajat maudhu, palsu. Jadi ulama sepakat, ulama ahli hadis bahwa hadis dhaif boleh diamalkan asal tidak dalam hal akidah, tidak dalam hal haram. Itu hadis dhaif. Nah, sama seperti ini kan nggak ada hubungannya dengan akidah, nggak ada hubungannya dengan halal haram, tentang keutamaan saja. Siapa yang tidak memulai sesuatu yang penting dengan membaca alhamdulillah dan sholawat kepadaku, maka terputus keberkahannya. Ya, tidak merusak akidah, ya tidak ada hubungan dengan halal haram, maka yang demikian ini boleh kita berhujjah menggunakan hadis dhaif. Apalagi kalau hadis dhaifnya itu kumpul banyak riwayat. Ini hadis dhaif, ini hadis dhaif, ada lagi hadis dhaif banyak, tapi maknanya sama. Maka peringkat hadis tersebut menjadi hasan li ghairi. Tidak lagi dihukumi dhaif. Karena kumpulan hadis yang dhaif itu kan banyak sekali. Maka derajatnya menjadi hasaidah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qaddimal mar'u baina yaday khutbati wa kullu amrin talabah hamidallahu ta'ala wa thana'a alaihi subhanahu wa ta'ala wa salatu ala rasulillah. Uhibbu, aku senang sekali, kata Imam Syafi'i, ayu qaddima, untuk memulai. Siapa? Almar'u, seseorang, baina yaday khutbati, untuk memulai khutbahnya, antara perkataan-perkataannya, jadi khutbah perkataan-perkataannya, wa kullu amrin talabahu, dan memulai semua perkara yang ia cari. Yang ia cari, mencari rezeki, mencari ilmu, mencari jodoh, mencari apa saja. Wa kullu amrin talabahu, memulai dengan hamidallahu ta'ala, yaitu memuji Allah Ta'ala, yaitu membaca alhamdulillah, wa thana'a alaihi subhanahu wa ta'ala, dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wassalatu ala rasulillah, dan bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Syafi'i, aku sangat senang sekali kepada orang atau seseorang tatkala dia memulai pembicaraan, ya, memulai khutbahnya, mulai ngomonglah, kemudian memulai semua perkara yang dia lakukan dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh Pak Ustadz, berarti alhamdulillah taruh di depan? Ya boleh saja. Sampean berdoa alhamdulillahirabbil alamin juga di depan. Kumpul dengan solawat. Ya, bismillah, solawat, hamdalah. Nah, baru kemudian berdoa. Makanya hadisnya yang pertama, kullu amrin tibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa wa aqta.
Setiap sesuatu yang penting tidak diawali dengan bismillah, aktok, terputus keberkahannya. Ada juga hadis, ya, kullu amrin dibalin la yubda'u bil hamdalah. Ya. Setiap sesuatu yang penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillah fahuwa aktok. Maka bismillah tidak hanya alhamdulillah tidak hanya di akhir. Nah, selama ini kan biasanya kita di akhir saja. Sebelum makan bismillahirrahmanirrahim, setelah makan alhamdulillah. Ya, kapanpun ya tetap baik. Baik. Ya. Mau minum baca alhamdulillah ya baik. Tapi umumnya di masyarakat di kita itu kan membaca alhamdulillah kalau selesai melakukan sesuatu. Kadang-kadang belum selesai kok sudah baca alhamdulillah. Itu orang yang dengar, "Oh, belum selesai alhamdulillah." Kan itu. Belum selesai kok alhamdulillah. Ya alhamdulillah taruh di mana aja. Ya pantes wong itu pujian kepada Allah, bahwa segala puji itu bagi Allah. Makanya doa-doa ya dimulai dengan alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Habis itu terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terselawat ya, wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Nanti ditutup juga begitu. Sholawat ditutup lagi dengan alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mau ditaruh di depan, mau ditaruh di tengah, mau ditaruh di belakang, ya tetap baik. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, aku seneng ya kalau di awal khutbah itu membaca alhamdulillah dan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya. Muqaddimahnya ini baru muqaddimah, tapi sudah masuk ke nadzoman 20 halaman. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah dan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal wali muqtaqib ya rabbi bil mustafa bali maqasidana wa bilana ma madha ya wasi'al karami ya rabbana tarafna bi annana ala laza asrafna li khawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa maulutina wal ali wal ikhwani iril khillani wa kulli dhi mahabbah tin aw suba wal muslimina ajma' amina Rabbi asma' lamman nala biktisabin minna bil mustafa ar-rasulina zabi kulli suli salla lam rabbi alaihi addal khabbi wa alihi was-sahbi adada tasis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.